Bab 1093. Di mimpi ada dia, tetapi di kenyataan tidak ada. Gita bermimpi malam itu. Dia bermimpi bahwa dia bersama Andrihan. Andrihan dalam mimpi itu sangat lembut, akan menyeka air matanya, membujuknya dengan lembut, dan menciumnya. Meskipun sedang bermimpi, Gita merasa bahwa semuanya tidak nyata, seperti mimpi tetapi bukan mimpi. Dia berjuang sepanjang malam untuk bermimpi lebih lama, berharap mimpi ini bisa bertahan selamanya. Tapi semakin berjuang, semakin cepat dia bangun. Setelah beberapa saat, Gita menjadi sadar. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa langit di luar jendela sudah cerah dan semua bantalnya basah. Gita sedikit bingung, apakah dia menangis sepanjang malam? Tadi malam, dia bermimpi bisa bersama dengan Andrihan. Dia sangat bahagia, tapi dia merasa tidak nyata. Dia ingin membuktikannya tapi tidak berani. Jadi dia bangun setelah berjuang. Benar saja, hanya ketika dalam mimpi dia sepenuhnya mewujudkan keinginannya yang telah lama dia dambakan. Dalam kehidupan nyata, itu terus berlanjut. Memikirkan hal ini, Gita mengulurkan tangan untuk mengeringkan air mata dari sudut matanya, bangkit dan mengganti sarung bantal yang basah oleh air mata. Lalu pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mencuci muka, berganti pakaian, lalu turun ke bawah untuk membuat sarapan. Setelah sarapan, Gita langsung turun dan disambut oleh sinar matahari pertama yang dia temui hari ini, yang hangat di wajah dan tubuh. Gita berdiri di sana dan merasakannya dengan serius. Tidak masalah, meskipun tidak ada cinta, tetapi dia memiliki hal-hal lain. Hari-hari masih tetap indah, dia harus hidup dengan baik. 4 bulan kemudian, bisnis restoran ramen menjadi semakin populer. Gita hanya mempekerjakan 2 orang pada awalnya, tetapi kemudian bisnisnya sangat bagus sehingga dia hanya bisa mempekerjakan 2 orang lagi. Ayah Zhou juga mengundurkan diri, sesekali datang ke toko bersama Hani Luo untuk membantu. Sebagian besar waktu digunakan untuk menyirami bunga dan membuat teh di rumah, kadang-kadang pergi berbelanja dan menari bersama. Orang-orang di sekitar sangat iri, mengatakan bahwa Hani Luo hebat. Dia memiliki seorang putri yang dapat membuka toko dan berbisnis, dan menikmati kebahagiaan sebelumnya. Tetapi sayangnya Gita belum menikah, jadi mereka terus mendesak. Perut Audrey Han sudah sangat besar. Dari awal kurang nafsu makan hingga nafsu makan meningkat tajam. Seluruh tubuh Audrey Han telah menjadi lebih gemuk, dan yang paling menyedihkan adalah tubuhnya bengkak. Bayi di perutnya juga sangat nakal, sering menendangnya. Membuat Audrey Han sebagai seorang ibu sangat kesusahan. Golden Ye melihat istrinya seperti ini, dia bahkan tidak ingin berurusan dengan urusan perusahaan. Setiap hari, dia menyerahkan semua pekerjaan kepada Arthur Xiao. Kemudian pulang untuk menemani istrinya. Terkadang ketika dia melihat Audrey Han begitu menderita, Golden Ye akan mengatakan sesuatu dengan tenang. Jika tidak tahu bahwa ini adalah seorang anak perempuan, dan dia membuatmu menderita seperti ini, aku pasti akan memukulnya ketika lahir nanti. Mendengar itu, Audrey Han memelototinya, sembarangan. Bahkan jika itu bukan perempuan, itu juga putramu, bisakah kamu melakukannya? Golden Ye menatapnya dalam-dalam, memeluknya, dan mencium dahinya dengan kasihan. Setelah melahirkan anak ini, jangan punya anak lagi. Audrey Han tercengang, tidak ingin anak lagi. Dia pikir Golden Ye akan meminta dirinya untuk melahirkan beberapa anak lagi, tidak menyangka. 2 sudah cukup. Aku tidak ingin kamu terlalu menderita. Sebenarnya, Audrey Han tidak menolak terhadap memiliki anak. Tetapi dia juga merasa bahwa 2 itu sudah cukup, jadi dia mengangguk. Oke, kalau begitu tidak akan punya anak lagi. Restoran ramen sedang ramai. Tapi hari ini ada tamu istimewa. Tamu ini bukan orang lain, yakni Satria Lin yang menyewakan toko ke Gita sebelumnya. Ketika dia datang, Gita masih sedikit terkejut. Kemudian langsung tertawa,
lalu membawanya ke ruang elegan di lantai 2. Hanya ada satu ruang elegan di lantai 2, yang sebelumnya dibangun khusus oleh pasangan itu, bukan untuk tamu, tetapi disediakan untuk digunakan sendiri. Jangan khawatir, aku tahu kamar elegan ini spesial untuk kalian. Sejak aku membuka toko, itu belum digunakan oleh pelanggan, dan dibersihkan setiap hari. Setelah Satria Lin masuk, dia menemukan bahwa ruangan elegan itu memang dibersihkan. Sangat bersih, udaranya masih tertinggal dengan aroma bunga yang samar, aromanya segar dan tajam, sangat menyegarkan. Satria Lin juga menemukan beberapa pot tanaman dan bunga segar di jendela. Tidak buruk. Satria Lin mengangkat bibirnya dan menatap Gita dalam-dalam. Penglihatan seseorang memang unik. Gita ini sangat bijaksana dan lembut. Bagaimana jika ada tamu yang harus masuk ke ruang makan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Akan menyinggung para tamu atau tetap menjaganya? Seharusnya tidak ada hal seperti ini. Banyak tamu yang datang ke sini setiap hari, hanya sedikit yang bersikap keterlaluan. Lagi pula aku mengatakan ini untuk penggunaan pribadi. Jika mereka bersikeras, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Satria Lin mengerti apa yang dia maksud, dan bahkan jika dia menyinggung para tamu, dia tidak akan membuka ruangan itu. Sepertinya aku benar-benar menyewa pada orang yang tepat kali ini. Apakah kamu di sini untuk makan mie hari ini? Rasa apa yang terakhir kali? Gita tersenyum dan mengganti topik. Kamu benar-benar pintar. Kalau begitu kamu duduk sebentar. Gita berbalik, turun, dan membuat mie untuknya secara langsung. Satria Lin sedang melihat lingkungan sekitarnya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Apakah kamu melihatnya? Keinginanmu telah menjadi kenyataan, dan ruang elegan yang sebelumnya disimpan dengan sangat baik olehnya. Dia mengatakan ini dengan sangat pelan, seolah-olah untuk dirinya sendiri. Di dapur, Haniluo mencondongkan tubuh ke dekat Gita dan bertanya pelan, Tuan Lin ada di sini. Apakah dia datang untuk memeriksa? Aku mendengar. Bu, dia hanya di sini untuk makan mie. Jangan banyak berpikir. Dia cepat menyiapkan semangkuk mie, dan kemudian mengantarnya ke lantai atas secara langsung. Beberapa karyawan berbisik saat melihat ini. Mengapa bos wanita kita tiba-tiba menjadi begitu rajin? Apakah yang di atas ada hubungan spesial dengan bos kita? Itu benar, dan ketika aku pergi untuk mengantarkan makanan tadi, aku menemukan bos mengundangnya ke ruang elegan. Apakah kita akan segera punya bos? Kurasa hampir seperti itu, pria itu sangat tampan. Hei, nasib bos benar-benar baik. Haniluo mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi dia menemani putrinya untuk bertemu dengan Satria Lin, dan dia juga mengetahui dari perantara bahwa Satria Lin sangat menyayangi istrinya. Meskipun istrinya telah meninggal, Satria Lin bahkan tidak memiliki niat untuk menikah lagi. Bagaimana mungkin memiliki hubungan dengan putrinya? Kalian sembarang tebak apa? Haniluo mendekat, meletakkan tangannya di depan, lupakan saja jika tidak bekerja serius, tetapi kalian malah menggosipkan tentang hal-hal seperti ini. Apakah pria dan wanita harus memiliki hubungan cinta? Pak Lin punya keluarga, dia adalah pemilik asli yang menyewakan restoran ramen ini kepada putriku. Ruang elegan di lantai atas adalah kamar favorit istri Pak Lin yang sudah meninggal, jadi khusus meninggalkannya untuknya. Putriku menyewa toko ramen ini dengan keahliannya yang luar biasa. Tuan Lin datang ke sini hari ini untuk makan mie dan merindukan istrinya. Pikiran tidak sehat macam apa kalian ini? Apakah kalian ingin aku kehilangan kesabaran? Haniluo bermaksud untuk berbicara dengan jelas, jangan sampai dia berbicara dengan samar dan membuat orang berpikir yang bukan-bukan. Ini adalah semacam rasa tidak hormat kepada istri Satria Lin yang sudah meninggal, dan itu akan merusak reputasi putrinya. Bersambung.